Nama saya Suryanti Wangsa, biasa dipanggil Lien. Uang merupakan salah satu sumber kebahagiaan saya. Mah, berangkat. Elis, kamu nggak sarapan dulu? Uang jajannya Mama taruh di meja ya. Hari ini Mama nggak bisa antar jemput kamu sayang. Kamu coba mandi dulu ya. Iya, Mas. Untuk urusan pekerjaan itu menyita waktu sangat banyak, apalagi dengan bon yang 700 juta. Bayangkan dalam sehari kadang-kadang saya harus periksa bon aja terus. Pembantu itu juga ngelihat ritme kerja saya luar biasa. Bu ya jangan gitu. Kasihan anaknya. Elis harusnya diperhatikan. Elis kan udah gede, Bi. Lagi pula ini semua tuh butuh ketelitian. Kalau enggak nanti urusannya bisa panjang. Saya mengasihi keluarga saya, tapi memang waktu itu benar-benar saya tidak ada waktu ya. Karena sibuk bekerja, sibuk memeriksa tagihan-tagihan yang masuk. Bagi saya waktu itu uang merupakan segala-galanya. Baru pulang, Mah. Iya, Pak. Mah, ini ada proposal. Penawaran kerjasama dari pabrik-pabrik. Minta kita jadi distributornya, Mah. Ya nggak bisa lah, Pak. Gudang kita tuh tiga-tiganya udah penuh. Terus barang-barangnya mau ditaruh di mana? Kita memang harus memperbesar gudang kita, Mah. Kita beli satu gudang lagi yang lebih besar, yang bisa menampung semua stok barang kita, Mah. Duitnya dari mana, Pak? Emang bikin gudang itu murah? Saya berusaha untuk membuat gudang baru dengan apa yang saya miliki. Ya bisa lah, Mah. Kita akal-akalin. Ini demi memperkembangkan usaha kita, Mah. Iya. Iya. Mat, Ya, Bu. gimana ini progresnya? Kita sudah mencapai 50%, Bu. Kira-kira akhir Juni kita bisa beroperasi lagi. Tapi kita masih harus membeli beberapa barang lagi di material, Bu, karena masih banyak kurang, Bu. Gitu. Ya sudah, Mat. Kalau gitu kamu tetap ngabarin saya ya. Baik, Bu. Ternyata waktu itu di tengah-tengah membangun gudang belum selesai. Alasan? Ada masalah? Saya sangat kaget. Saya mendapat isu bahwa perusahaan yang ngambil barang ke kita itu gironya ditolak sama bank dengan catatan saldo tidak cukup. Di situ saya udah mulai khawatir. Loh, Mas ini kenapa? Udah disita semua, Mbak. Barang-barangnya? Barang-barangnya udah kosong semua. Wah, Mbak ya. Gimana ini, San? Mereka kan selama ini nggak pernah bermasalah sama Giro. Malah selalu tepat waktu. Maaf, Bu. Saya sudah konfirmasi ke bank. Saldonya kosong. Pada saat itu kebetulan kita memang dana perusahaan sebagian membangun gudang, terus ada yang sebagian tidak bisa dicairkan lewat giro yang ratusan juta karena sama sekali tidak bisa ditagih karena asetnya pun sudah habis dia juga. Ini semua gara-gara Papa. Kalau Papa nggak ngotot kita bikin gudang, kita nggak akan kehabisan modal. Ini keputusan kita bersama, Mah. Kita bikin gudang karena memang kebutuhan. Tapi sekarang Anda bangkrut, Pak. Kita udah nggak punya liquid lagi. Andalkan kongsi besar. Gimana dengan aset-aset mereka? Kosong, Pak. Udah nggak ada apa-apa lagi. Itu ternyata yang kita rencanakan tuh tidak berjalan sebagaimana kita harapkan. Berapa kerugiannya? Ratusan juta, Pak. Kita harus mengurangi pengeluaran. Kayaknya si bos kena tipu. Mau bangkrut kali? Mama, panggil Ibu. Bentar ya. Begini, Pak Mamat. Ya. Karena perusahaan kita sedang mengalami penurunan omset, mau tidak mau saya harus mengurangi jumlah karyawan. Ini surat pemberhentiannya dan pesangon buat Bapak. Pertama adalah karyawan yang dilikuidasi.
Berarti kan ada sesuatu bocoran yang mungkin ada itu bahwa perusahaan kita sudah dalam keadaan kolaps ya. Gimana, San? Kira-kira bisa nggak ketutup dalam 2 bulan? Seharusnya masih bisa, Bu. Tapi kita terlanjur membeli gudang, Bu. Aset mati. Sisa modal habis di pembayaran gudang, Bu. Iya, halo. Sebentar ya. San, kamu pulang dulu aja. Ya. Oke, Bu. Saya ditelepon saudara saya dan frekuensinya sering. Nggak semudah itu, Lim. Kamu mau tarik berapa? Ya, saya sih maunya semuanya. Nggak bisa mendadak seperti ini, Lim. Nggak mungkin. Lian, denger ya. Perusahaan kamu tuh sekarang sedang di ambang batas. Nggak aman. Nggak mungkin lah saya nanggung resiko. Tapi masalahnya bukan 1 atau 2 juta, Lim. Ini 2,5 M. Denger ya, Lian. Pokoknya saya nggak mau tahu bagaimanapun caranya, uang saya harus kembali. Tapi, Lim, Saya yakin kalau saudara saya tidak menarik modal, karena sebagian besar modal itu dari saudara saya yakin bisa menyelamatkan perusahaan itu. Makin lama kita nggak ada kemampuan, karena seiring dengan itu kan kita harus, uang tuh udah tergerus ke yang bangun gudang ya. Sedangkan itu berupa aset yang jadi tidak lancar ya. Nggak bisa ditarikan. Otomatis satu-satunya langkah adalah dengan menjual gudang itu. Atau menjual rumah yang bisa kita itu. Karena kita nggak ada dana lagi, cash perusahaan udah nggak ada. Pak, Bu. Dengan ke marketing, perumahan mereka bilang, Bu, sekarang krisis global. Semua di Bandung pun aset yang laku adalah 1M. Tidak ada yang laku jual di atas 2M. Apalagi Ibu menawarkan di atas 2M. Itu pun mustahil di kota Sumedang. Bagaimana 2M bisa terjual? tolong diusahakan ya, Pak. Gudang ini harus dijual dengan harga segitu, Pak. Iya, Pak. Saya sih pesimis, tapi akan saya usahakan. Ya, pada masa sulit, akhirnya kami memutuskan Papa akan kembali ke Sumedang. Biar ada pemasukan, Papa akan bantu orang tua di sana. Otomatis saya harus cari solusi lain ya. Bagaimana caranya untuk mengembalikan modal yang saya dapat dari Dengan ini, pihak bank setuju menaikkan plafon kredit dengan jaminan rumah Bapak. niat saya salah satu kaya adalah untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Tapi apa daya, orang tua saya malah dibikin susah sama saya. Untuk membantu saya mengembalikan uang kepada saudara, dia merelakan asetnya, rumah satu-satunya, tempat dia berteduh. Dan tanpa marah-marah, dia rela. Saya tidak dimarahi, tapi hati saya sakit. Ibu, dari pihak bank tidak bisa berbuat banyak lagi. Begini saja, kami beri waktu Ibu 2 bulan untuk Ibu segera menjual semua aset yang Ibu miliki. Jika tidak, kami yang akan ambil alih semuanya. Sampai suatu saat titik itu saya marah sama Tuhan, sangat marah. Saya marah sama Tuhan, saya berkata, di mana Engkau Tuhan? Di mana Engkau Tuhan? Saya berteriak. Dan saya merasa Tuhan tidak ada. saya merasa Ibu Lian cukup terpukul dengan keadaan tersebut.
Saya bilang, hati saya sakit, saya sempat depresi. Berhari-hari saya tidak bisa tidur memikirkan kenapa jadi begini, kenapa orang tua saya ikut terbawa. Saya berniat, buat apa saya hidup di dunia? Kalau saya tidak bisa membahagiakan, bahkan membuat susah orang tua saya yang masa tuanya harusnya bikin senang, tapi dibikin terbersit pada saat itu. Tapi waktu saya pikir lagi, kalau saya mati gimana anak-anak saya? Artinya siapa yang mengurus anak-anak saya? Ada suara iblis yang ngomong sama saya, udah nggak apa-apa mati, bawa anak-anak kamu juga mati. Kan kamu nggak ada tanggung jawab lagi, bebas. Lian? Lian, ini mama sayang. Lian? Kebesit pikiran untuk bunuh diri sendiri. Mama saya tiba-tiba datang itu ternyata waktu yang tepat. Mama saya melihat saya begitu putus asa, saya didoakan. Tuhan pasti menolong kita. Sekarang kita berdoa sama-sama yuk. Saya dilepaskan dari kuasa ingin bunuh diri karena mama saya menumpangkan tangan sama saya berdoa, memberi kekuatan sama saya untuk tetap bertahan di dalam masa sulit itu. Saya bertahan. Saya diajak, saya didorong sama teman-teman, mengingatkan saya, membujuk saya untuk tetap ikut satu program yang namanya MK, Mengenal Kristus. Tuhan berbicara lewat pendeta di depan, dia buka 2 kali ayat itu, yaitu Yesaya 41 ayat 10 yang berkata gini, janganlah takut sebab Tuhan menyertai engkau, janganlah bimbang, Tuhan akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Jangan takut, kan saya merasa sangat takut ya, ayat itu berkata jangan takut, jangan gemetar, aku Tuhan Allahmu, memegang engkau dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Waktu itu saya menangis, saya retreat itu saya menangis. Untung saya gak pulang Tuhan. Kalau saya pulang, saya tidak mendapat rema. Ketika Tuhan berbicara langsung kepada saya dan mengatakan, saya jangan takut, saya jangan khawatir, bahwa Tuhan ada. Bahwa waktu itu saya berteriak, di mana Tuhan? Itu ternyata Tuhan ada. Dia berkata, aku Tuhan Allahmu, yang memegang dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pada saat saya menerima itu, saya ada satu kekuatan. Ada satu remah. Oh, saya kuat. Saya kuat karena ternyata Tuhan ada. Ternyata dia tidak pernah meninggalkan saya. Di saat saya sulit pun, tangannya selalu ada bagi saya. Setelah ayat itu saya menangis, terus saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau saya pernah berkata, Tuhan tidak ada, saya pernah menuju ke arah murtad, ampuni saya Tuhan. Ternyata Tuhan ada. Dia memegang tangan saya, dia membawa saya kepada kemenangan demi kemenangan. Akhirnya saya berubah, di situ saya berubah. Saya waktu itu kan bercita-cita saya harus banyak uang untuk membahagiakan keluarga. Ukuran kebahagiaan adalah uang. Tapi saya melihat di saat ketidakpunyaan, di saat saya mengalami susah, anak-anak saya tidak mengeluh sama sekali. Tapi anak saya memberikan dorongan yang luar biasa. Di saat masa sulit, dia dapat jutaan dari menang lomba, dia kasih ke saya. Oh iya, nih hadiahnya buat Mama. Gak banyak sih, tapi lumayan buat bantu-bantu. Ini. Ya Tuhan, Elis. Pak, Bu, permisi, mau nanya, gedung ini mau dijual? Bahkan ketika plafon rumah itu yang dijual itu diturunkan, justru pembeli itu ada. Tuhan sendiri yang mengirim pembeli. Tuhan selalu menyediakan tepat pada waktunya. Melalui suatu proses yang cukup panjang, kami akhirnya dapat mencukupi hutang-hutang kami kepada bank.
dengan pertolongan Tuhan, akhirnya utang-utang kami pun bisa lunas. Saya mengalami satu keadaan yang memang tidak gampang ya. Tapi sekarang saya baru menyadari bahwa sebetulnya di saat-saat saya mengalami masa kesesakan tuh ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya sendiri. Karena Dia Yesus yang luar biasa. 2000 tahun yang lalu Dia mati di atas kayu salib. Dia menebus dosa kita dan mengatakan sudah selesai, artinya Dia juga menanggung segala kutuk itu demi kita. Apalagi setiap masalah kita, Dia peduli terhadap masalah. Keadaan saya, mungkin saya tidak berlimpah seperti dulu ya. Sekarang dia lebih memperhatikan anak-anak, lebih harmonis dengan keluarga. Saya merasa sekarang saya berbeda. Ukuran kebahagiaan saya bukan dari uang. Kita memang bisa memiliki uang, bisa bahagia, tapi bukan ukuran kebahagiaan. Saya merasa Tuhan mengubah luar biasa paradigma saya melalui jalan-jalan yang tidak terselami. Saya merasa kebahagiaan sesungguhnya, saya merasa lebih happy sekarang dibanding dulu. Bahkan suami saya juga berkata kepada saya, dia lebih happy sekarang, lebih bahagia. Karena ngelihat saya lebih memperhatikan dia. Saya lebih tidak lagi kayak dulu mah uang melulu. Saya lebih perhatikan anak saya dan saya fokus kepada keluarga sekarang. Aset mungkin bisa hilang ya. Tapi Tuhan gantikan yang luar biasa dan selama ini saya merasa utuh ya kebahagiaan itu ya. Dan seiring dengan itu pun saya kondisi ekonomi sudah mulai membaik ya. Dan saya percaya Tuhan yang memulihkan segala sesuatunya. Indah pada waktunya.